Jar. Bantuan datang. Kenapa milih jalan ini, Jenderal? Kenapa? Karena kalau situ gear 1 pasti backflip. Sini harusnya, tapi apapun yang terjadi, Oyot jatuh. Bangun Oyot. Wake up. Injek angin itu di situ. Apa? Injek angin kosong. Oke, sip nih. Kita mau masuk. Kita habisin kuning nih. Ini kuning mulai es krim kan? Es krim. Kalau katanya Leo di kuning nih es krimnya. Ya, es krim. Es krimnya. Nah ini juga udah mulai es krim kata Leo. Ini udah mulai menurut gua. Udah mulai es krim kata Leo. Tadi aja gua hampir salah ngambil tanjakan. Ya. Pas belok kanan, gua ngambil sisi paling kanan. Itu kalau gua ngambil sisi paling kanan itu begini banget nih. Ya. Kan makin nukik gitu. Harusnya gua ambil sisi paling kiri. Makanya gua berhenti tadi. Ragu-ragu Icuk. Waduh. Iya. Igor untung jalan terus. Gua kanan malahan kan. Gua restart lagi. Gigi 1 naik pelan-pelan. Tapi John kali mainnya lagi cakep. Lagi cakep. Lagi. Itulah, kami bukan hebat tapi kami terlatih. Yo. Ayo let's go. Wah! Dan kita bertemu dengan satu keluarga besar yang berada di sebuah tenda di pinggir jalan. Permisi Bapak. Mana ini? Mau ke Krayan Bapak. Akhirnya di situ kita berhenti. Gue pengen berkenalan. Gue pengen tahu aja. Kenapa sih? Ada apa sih? Ngapain sih? Saya Ibnu. Ya, halo. Wah, mantap ini. Dari Jakarta Pak. Kita dari Jakarta, Pak. Ya, dari Malinau. Malinau menuju Krayan. Kita kenalan. Ternyata Bapak itu lagi nungguin ladangnya beserta dengan keluarganya yang ada di depan dari tenda tersebut. Apa yang membuat Bapak dan satu keluarga itu berada di situ? Gila John ceritanya John. Pedih, perih. Jahat John, gila ya, jahat. Jadi keluarga itu nyaris kemakan janji manis dari sebuah PT. Dan untungnya Bapak itu cepat sadar. Makanya dia kembali lagi. Dan dia mulai semuanya dari nol. Wah, ya itulah manusia John. Terkadang kita itu bisa dibutakan dengan yang namanya kedudukan, karir, uang, kekuasaan, tanpa kita bisa melihat hati nurani kita. Itu bisa buta tuh hati nurani kita tuh. Kita bisa nggak mikirin perasaan orang lain. Kita nggak mikirin nasib orang lain. Kita nggak mikirin anak istrinya kayak gimana nantinya. Ketika semuanya itu dibutakan oleh yang namanya uang. Baru kami datang tadi. Di situ gua akhirnya pikiran gua langsung, wah gua nggak ngumarin kompor nih karena di situ udah ada api, tinggal masak gitu kan. Tapi gue lihat apinya kecil. Akhirnya gue tetap ngeluarin kompor karena gue pikir untuk makan
anak-anak lama nih, pikiran gue pasti anak-anak bakal riding lagi. Akhirnya gue tetap ngeluarin kompor, cuman gue nggak masak nasi kali ini. Nasi udah ada, bungkus daun pisang tuh. Kalau dibilang lontong raksasa karena emang gede bentuknya. Itu nasinya enak banget. Gue cuma masak lauk doang buat anak-anak. Widih, ada umbi-umbian nih yang dikasih sama anak-anak si pemburu tadi. Oke, langsung di kepala gue dan juga di lidah gue tuh udah gak sabar untuk ngerasain umbi-umbian yang dikasih yang dibilang enak banget. Kalau ini ujungnya rotan. Itu, rotan itu. Oh ini rotan ini? Ya, ujungnya. Oh ujungnya rotan ini, bisa Coba dimakan? cium yang itu, beda nih. Oh dibuka? Ini, Oh ini? baku. Baku betul. Ini katanya baku ini ya, merahnya yang dibakar ya? Coba cium yang ini. Tapi baku tuh Ini, ini. Oh, lain ini, nggak boleh makan ini. Nggak boleh makan itu? Mm-mm. Oh beda. Beda, coba cium yang ini kan Ini. lain. Nah, kan? Nah, itu dipukul-pukul begini, baru kasih Pukul-pukul. garam. Kalau ini nggak boleh makan, mabuk. Oh. Nah, Ini nih, siapa yang jahat ya sebenarnya? Yang gue tangkap awal ada orang niat baik ngasih ke gue. Itu namanya Jahe. ikan. Baku kami bilang di sini. Boleh saya lihat? Boleh? Macam tua gitu. Ya. yang untuk dimakan sama Bisa dimakan. Oh bisa ya? Rebung ya macam rebung. Kalau rebung kan dari bambu, Jon. Tapi ternyata pas di kemudian se- di lain waktu ada orang yang ngingetin itu beracun. Jujur gue nggak tahu itu apa. Terus ibu-ibu itu bilang kalau mau makan itu aja ya. Rotan, akarnya rotan yang udah direbus dan itu dibuka dalamnya itu enak. dia punya buah dia Ini. makan. Ya, itu yang lembek itu. Nah. Ini dimakan gini. Coba, coba rasa. Garap pakai apa kan? Berarti ini buang lagi. Jangan dekat punya tuh sini. Enak Itu dimakan ya bareng-bareng ya. Enak. Ada pahit kan. Ini basicnya aja enak. Gimana kalau dikasih cabe atau dikasih garam? Campur mie. Enak. Campur mie. Piring. Mantap. Enak. Gue terima kasih banget sama ibu yang sudah ngingetin kita kalau benda atau sayuran atau umbi-umbian itu beracun. Jadi kita nggak makan dan kita akhirnya makan dengan lauk yang ada. Nah, kita mau makan sama-sama sama keluarganya Pak Moris. Gue lagi masak, bikin mie. Ini rebus apa mie goreng? Ini harusnya mie goreng, Tapi gue rebus. Biar ada kuah, iya udah. Selalu deh Jon. biar ada sayur dikit. Iya. Kan kita kan Tapi emang Kan dia bener chef Jo. baru dia. iya. Judul kan Dia ngalahin chef Renata kayaknya dia mau. Jo nggak salah lu, judulnya aja mie goreng, Iya. tapi prosesnya direbus. Nah, kan hebat kan? Dah, hancur rasanya. Dah. Mantap nih, Jon. Coba cipin. Ya enak kan? Kue di sini. Dengu. Ya enak aja manis. Standar. Enak. Yuk, makan yuk. Ayo Pak, makan Pak. Ini harusnya mie goreng, Jon. Tapi gue rebus. Ah, seadanya dah. Di hutan mah apa juga jadi. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Hah? Cara ngambil kuahnya. Kita dia bikin mie goreng. Jadi tahun 89 itu baru dipindah ke sana, dekat kota. Karena ikut sungai itu kan enggak bagus. Jadi dipindah ke bawah sana. Jadi Bapak ini keluarga Bapak semua? Ya, Anak? ini yang di Melumabat itu kakak saya, Kakak. ini anak pertama. Anak pertama. Ya, Ini ini penaan. ponakan.
Itu menantu. Menantu, dan itu ladang Bapak. Ya. Adi. Ya. Mantap. Pak, Bapak mengharapkan apa Pak sama pemerintah di tempat tinggal Bapak ini, supaya Bapak pengen apa kalau boleh tahu? Ya, harapan kami itu pada pemerintah supaya jalan ini harus bagus lah begitu. Karena kami ya Pengguna masyarakat sini ya, pengguna jalan ya, ini. petani di sini Pak. Karena kita di sana tuh ya wilayahnya sudah, tanahnya sudah, itu hak-hak orang, cuma diambil kembali Pak. Oh. Gitu. Karena kita dipindah itu dipindah ke ada desa yang lama di situ. Jadi kita pindah, artinya pindah di dalam desa lah begitu. Kita tidak punya wilayah untuk menggarapan kita Pak. Ya, jadi nggak ada lahan Bapak Ya. untuk ngegarap di Ya. situ karena udah diambil Ya. sama orang-orang yang Bapak nggak lama. kenal, Ya. yang lama. Oh, jadi Bapak berharap di sini jalannya diperbaiki. Iya, maka harapan kami setelah Bapak pulang nanti jalan ini harus bagus sudah. Amin. begitu. Oke, buat pemerintah, teman-teman di Ya. sana, tolong didengarkan keinginan Pak Moris. Nanti disampaikan sama Pak Jokowi. Siap, bilang dong Pak Jokowi Ya, gitu. Pak Jokowi ya. Waktu terus berlalu, kita terus menelusuri trek. Terima kasih banyak Pak Moris dan keluarga. Sehat-sehat ya Pak. Mari Pak. Mari Pak Edi, mari. Tapi jalur ini makin lama makin keriting, John. Tantangannya semakin lama semakin terasa. Sepanjang jalur itu, yang ada di kepala kita adalah kita harus menuju desa Semau karena itu sudah dekat dari kita. Dan desa itu adalah tempat yang paling pas untuk kita bermalam. Yeah, baby. Yes. Yes. Woo. Woo. Gokil ini John. Gokil ini. Yeah. Come on Blakey. Come on, you can do it. Good boy. Nice, nice.
Turun. Motor gor. Forza Milan. Itu Forza. Forza bener Forza Milan, tapi ini adalah ban Corsa. Gokil, thank you Corsa. Lu gagah John. Sore menjelang gelap ketemu dua orang warga suami istri. Dia bercerita, wah di depan jalurnya kusut, ngerelnya tuh sampai badan, kata gitu. Jalannya udah rusak karena alat berat. Yang tadinya warga itu lewat cuman bisa 2 jam, ini bisa sampai 5 sampai 6 jam. Wah, cerita itu bikin gue miris sih. Tapi gue coba sama tim maju, wah katanya bener. Wah itu jalurnya kusut tuh, tanah-tanah merah, tanah-tanah lempeng yang bikin kita pontang-panting. Halo. Di sini juga nggak bagus sudah. Oh, udah mulai jelek jalannya. Betul, ada kendaraan yang lewat kemarin tuh. Tempo hari kan jalannya bisa dilewat motor lah. Ternyata waktu kayak mobilisasi alat, Rusak betul yang rusak situ sudah tuh, yang jalan dekat itu pos di tuh, sini Pak. sudah Wow. tingginya sudah. Jadi kayak apa? Rel. Kayak parit gitu sudah. Parit. Baru motor yang kayak gini ya, mana bagus lewat yang pas jalan yang Kayak rusak. yang di pos ini kan, sebelum pos itu tempo hari masih mendingan lewat motor. Sekarang itu kalau motor begini, aduh, Kami angkat itu dari pasir. 3 jam kami situ Pak. Itu. Iya, Kalau kami tadi lewat saja itu. iya. Ya, itu kan motor yang Kalau begini Pak, Iya, ayo, 3 jam. Hah? 3 jam motornya. Sampai sini 3 jam lewatin Iya. tadi situ. ya Kita cuman berapa menit? Iya. 10 menit sampai sini. Itu kalau berdiri itu tidak perlu standar sudah kasihan, itu. Pak, Iya, kami betul. yang Taruh aja Iya, diri ya. taruh begitu, begini sudah baring, sudah capek, mau marah sama siapa? pas kami turun loh kemarin habis nugal kan turun ke kampung ke pasir. Ada di sini, nggak tahu lah selama ini ya, ada aku hari itu pergi nelpon semamu di daerah semamu, cuman satu aja kayunya jembatan. Nggak tahu lah selama hujan ini kan, apakah masih bagus atau bagaimana? Kalau tidak lewat sungai. Ke sungai nggak bisa juga Pak. Ke dalam ya. Ya masalahnya begini betul itu, tebing. Mudahan lah masih ada supaya Bapak bisa lewatkan. Ah, udahlah, dibikinin buat nyenengin doang. Lewat berita, kasihan. Kayak, lu udah punya jalan gitu. Padahal mah begitu. Udah. Itu masih berjibaku. Kami coba sana ya Pak ya. Oh iya. Mari Pak, Ibu. Malam di Semamu lah nanti. Ya, Semamu. Saya ada kampung ya. Ya ada kampung Semamu di situ. Semamu ya. Ya ke kanan masuknya. Oke. Nggak jauh kan dari situ ya? Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu. Mungkin kalau sebagian temen ngelihat cuma gini doang, ya udahlah gampang gitu. Tapi masalahnya kita sering banget nemuin kayak gini. Dan landasannya sering banget lembek alias apa ya? Bubur. Jadi bubur, trek bubur. Nah, ini kita harus milih nih, mana yang keras, mana yang lembek. Yes. Yes. Yes, Blackie. Come on. Come on. Selama 2 hari itu, kami menyaksikan jalan yang diobrak-abrik. Jalan yang diobrak-abrik oleh alat-alat berat. Itu menciptakan step-step. Batunya kemana-mana. Bekas roda besi mereka, roda-roda besi alat-alat besar itu, sekarang berubah menjadi sungai. Karena dia nggak ratain lagi. Dan batu-batu turun. Kalau hujan, itu arusnya sangat deras. Di antara 2 kaki bekas roda itu. Anjir, pegel banget, gini doang. Apa John? Napas dulu, napas. Napas dulu. Jauh dulu. Gua habis.
Aduh, gila. Gitu doang, John. Gila, nguras tenaga banget. Gila. Ke depan masih begitu tuh curam tuh. Tapi ini belum seberapa nih. Dengar-dengar kabar ada yang mesti diikat motor untuk bisa turun biar nggak meluncur sendirian. Oh, yang ini nih. Nih. Pas hari gelap, kita masih dapat jalur yang keriting, meskipun kita belum tahu kita akan bermalam di mana. Apakah kita dapat Semamu, atau justru kita tidak sampai Semamu dan harus mendirikan tenda lagi?